Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di like dan komen video ini. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Misteri Kalomba di Pirigi Timur. Kita mulai saja ceritanya. Ardan akhirnya tiba di Parigi Timur saat matahari mulai condong ke barat. Jalanan tanah yang dulu ramai oleh suara anak-anak kini terasa lengang. Angin laut berembus pelan, namun bukannya membawa aroma asin seperti biasanya, ada bau lain yang menusuk hidung, bau tanah basah yang pekat, seperti lumpur yang baru digali dari perut bumi. Ardan berhenti sejenak, memandangi barisan pohon kelapa yang berdiri seperti bayangan hitam di kejauhan. Kenapa kampung ini jadi senyap begini? Gumamnya. Ketika ia melangkah masuk halaman rumah, Ina Waje langsung keluar. Wajahnya lega namun tampak murung, seolah ada sesuatu yang berat disembunyikannya. Syukurlah kau pulang Dan, katanya sambil memeluk putranya. Kau datang di waktu yang tepat, atau mungkin tidak. Ardan mengernyit. Maksudnya? Ina tidak menjawab. Ia hanya menggiring Ardan masuk, menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Di ruang tamu, lampu sudah dinyalakan meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Suasana rumah seperti bersiap menghadapi malam yang tidak bersahabat. Baru beberapa menit Ardan duduk, Opa Dole datang. Lelaki tua itu berjalan dengan tongkat bambu dan langkah yang berat. Matanya menatap Ardan lama, seolah menilai apakah cucu sahabat lamanya itu sudah siap menerima sesuatu. Cucu Ajane, kau pulang di bulan yang tidak baik, katanya lirih. Ardan tertawa kecil. Bulan apa Opa? Ini cuma awal musim panas. Opa menggeleng sambil duduk perlahan. Bulan Kalomba. Bulan ketika dia berkeliaran. Ardan memijat pelipis, mencoba mengingat cerita masa kecilnya. Ina Waje menatapnya itu cuma dengan sorot yang tidak main-main. Banyak hewan hilang sejak 2 minggu lalu. 6 ayam, 2 kambing. Dan kemarin malam, ada bayangan besar yang dilihat orang di Bukit Balayo. Pasti anjing liar, ujar Ardan mencoba rasional. Opa Dole mengetuk lantai dengan tongkatnya. Tok! Tidak. Anjing tidak meninggalkan jejak yang terbelah 2. Dan anjing tidak mengetuk pintu rumah orang pagi-pagi meminta garam. Ardan tersentak kecil. Mengetuk? Minta garam? Kenapa? Ina menarik napas panjang, suaranya bergetar. Kalomba menandai korbannya begitu. Ia datang sebagai lelaki asing saat pagi, ketika matahari baru saja naik. Kalau seseorang membuka pintu dan memberinya garam, ia akan kembali. Lalu kita harus bagaimana? Jangan buka pintu untuk siapapun, tegas Ina. Tidak peduli siapa yang mengetuk. Ardan ingin menjawab, tapi suasana rumah tiba-tiba terasa dingin. Bahkan suara jangkrik yang biasanya ramai menjelang malam kini menghilang entah kemana. Malam semakin larut. Ardan keluar ke beranda, mencoba menghirup udara kampung yang selama ini dirindukannya. Namun bau itu kembali muncul, bau tanah basah yang lebih kuat daripada sore tadi. Ia merinding tanpa alasan. Ketika hendak masuk kembali, matanya menangkap sesuatu di kebun gelap di sisi rumah. Sebuah bayangan. Tinggi. Kurus. Gerakannya lambat, namun langkahnya aneh, tidak menapak seperti manusia. Bagian bawah tubuhnya tampak melengkung, seolah kakinya tidak lurus seperti kaki orang normal, lebih mirip kaki yang menekuk ke belakang. Ardan terpaku. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia yakin suara itu terdengar sampai luar. Bayangan itu berhenti. Kepala makhluk itu mengarah ke rumah, tepat ke arah tempat Ardan berdiri. Ardan menutup mulut, menahan napas. Detik-detik berjalan seperti jarum jam bergerak lagi, perlahan menjauh menuju kebun kelapa. Ardan buru-buru masuk rumah dan mengunci pintu. Tangannya dingin. Ketakutan yang tidak bisa dijelaskan mulai merayap di dadanya. Di ruang tamu, Ina Waje menatapnya. Kau melihat sesuatu kan? Ardan hanya menelan ludah. Ia tidak punya jawaban. Namun ia tahu satu hal. Ini bukan lagi soal legenda. Ada sesuatu di luar sana, dan itu sedang Parigi Timur masih tenggelam dalam kesunyian yang tidak biasa. Matahari baru naik sejengkal dari ufuk, memantulkan cahaya pucat ke halaman rumah. Ardan terbangun karena udara yang begitu dingin, seolah malam belum pergi sepenuhnya. Ia berjalan ke ruang depan sambil meregangkan tubuh ketika tiba-tiba 3 ketukan terdengar keras, berat,
seperti benda keras menghantam kayu. Ardan berhenti. Suara itu tidak menyerupai ketukan manusia. Lebih seperti batu yang diketuk perlahan. Dan, suara Ina dari dapur terdengar bergetar. Jangan buka. Ardan mengernyit. Mama, siapa itu? Baru jam 6. Kini ketukannya lebih lambat, tetapi lebih dalam. Lalu terdengar suara yang membuat bulu kuduk Ardan berdiri. Suara laki-laki, namun seraknya tidak wajar. Garam? Boleh minta garam. Ardan menelan ludah. Pagi-pagi sekali, dan seseorang meminta garam? Ia menatap pintu, mendekatinya perlahan. Rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takut yang mulai merayap di tengkuknya. Dan jangan. Ina mendekat cepat dan meraih lengannya. Itu bukan manusia. Jangan dekat. Ardan mencoba melepaskan pegangan ibunya. Mama, kalau itu orang tersesat bagaimana? Ina menggigit bibir, matanya ketakutan. Orang tersesat tidak datang sepagi ini, dan tidak meminta garam. Ketukan terdengar lagi. Lebih lembut, tapi lebih memaksa. Garam? Ardan mendekat ke celah kecil di samping pintu dan mengintip. Apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Seorang laki-laki berdiri membelakanginya. Tubuhnya tinggi, kurus, mengenakan baju kusam yang tampak kebesaran. Rambutnya menutupi sebagian wajahnya. Tetapi yang membuat Ardan membeku adalah kakinya. Kaki itu tidak lurus. Betisnya menekuk ke belakang. Kulitnya gelap, dipenuhi bulu halus. Dan ujung kakinya terbelah dua. Seperti kaki kambing, namun lebih besar. Ardan menutup mulutnya, tiba-tiba mundur satu langkah suara dari luar berubah. Bukan lagi suara ketukan. Melainkan suara menjilati kayu. Basah. Memanjang. Seperti lidah kasar yang menggesek pintu rumah. Ina Wajah langsung memeluk Ardan, menyeretnya menjauh. Jangan bersuara. Jangan. Ardan bisa merasakan jantung ibunya berdetak sangat cepat. Suara di luar terus berlanjut, diikuti tarikan napas berat, teratur, bukan napas manusia. Lama kemudian, suara itu berhenti. Sunyi. Tak lama setelahnya, terdengar langkah menjauh. Langkah yang tidak seperti manusia, seperti dua kuku besar menghantam tanah. Butuh hampir 10 menit sebelum Ina berani mendekati jendela. Kau di sini saja, katanya lirih. Ardan menahan napas ketika ibunya mengintip keluar. Wajah Ina pucat. Dia pergi, ucapnya pelan. Ardan akhirnya memberanikan diri melihat dari jendela samping. Halaman tampak normal, kecuali satu hal. Jejak kaki. Banyak. Dan semuanya terbelah dua, panjang, dan dalam. Ya Tuhan, bisiknya. Siang itu, Talio datang sambil membawa pisau kecil di pinggangnya. Ardan. Kau nggak apa-apa? Orang-orang bilang semalam ada bayangan lewat di dekat rumahmu. Ardan menghela napas dan menceritakan semuanya. Ketukan, permintaan garam, dan kaki lelaki itu. Talio terdiam lama sebelum akhirnya berbisik, berarti dia sudah menandai Mudan. Ardan menegang. Maksudmu? Kau yang didatanginya pertama kali. Kalomba tidak datang sembarang. Dia memilih. Angin lewat membawa bau tanah basah yang membuat keduanya saling menatap. Pertanda bahwa Kalomba belum jauh. Dan ia akan kembali. Bukit Balayo selalu tampak biasa bagi warga Parigi Timur. Hanya sebuah punggungan tanah tinggi yang ditutupi ilalang dan pohon jati kecil. Tapi hari itu, ketika Ardan dan Talio menapakkan kaki di jalan setapak menuju puncak, udara terasa berbeda. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga, bahkan angin pun seolah enggan lewat. Demi Tuhan, kok sunyi begini? Gumam Ardan sambil menatap sekeliling. Ada yang bilang, kalau Kalomba lewat, suara alam ikut mati, jawab Talio lirih. Ardan menelan ludah. Ia berharap temannya hanya bercanda, tapi tatapan Talio serius, matanya menyapu ilalang seolah mencari sesuatu. Mereka tiba di sebuah tanah yang agak cekung, lokasi yang disebut warga sebagai tempat penampakan terakhir. Ilalang di sana rebah seolah direbahkan tubuh besar yang berguling. Dan, lihat ini. Talio jongkok dan mengambil sesuatu dari antara rerumputan. Ardan ikut mendekat. Sebuah tanduk patah, bentuknya bengkok tidak wajar, dan permukaannya dipenuhi guratan kasar.
Tanduk kambing? Tanya Ardan. Tanduk apapun, nggak ada yang sebesar ini. Talio memegangnya dengan kedua tangan. Kayak, setengah tanduk kerbau, tapi warnanya terlalu gelap. Dan baunya. Ardan buru-buru menutup hidung. Aroma tanah basah pekat tercium dari tanduk itu. Bau yang sama seperti yang ia cium malam pertama di rumah. Bau kalomba. Tubuh Ardan menegang. Talio, berarti memang benar dia muncul di sini. Talio mengangguk. Dan dia ninggalin sesuatu yang lebih penting dari tanduk. Ia menunjuk tanah di depan mereka. Tanah liat kecoklatan tergores dalam, membentuk tapakan besar yang terbelah dua, mirip telapak kaki kambing. Namun ukurannya, jauh lebih besar. Sekitar sebesar piring makan. Ardan berjongkok, menggigil. Dia ke arah hutan. Kalau kita ikuti, bisa balik nggak? Itu urusan lain, Talio menelan ludah. Yang jelas, kalomba biasanya ngikutin orang yang dia tandai. Dan lu udah lihat dia kemarin. Adegan lelaki asing di pagi hari itu muncul lagi di kepalanya. Ketukan pelan, suara serak meminta garam, kaki berbulu di bawah celana lusuh. Dan suara menjilat pintu. Talio, jangan bilang. Lu udah ditandai dan... Suara Talio hampir seperti bisikan. Dia bakal nyari lu lagi. Angin tiba-tiba bertiup kencang, membuat ilalang berdesir keras. Ardan merasa tengkuknya meremang. Ada sesuatu bergerak di dalam hutan. Pelan, berat, seperti kaki besar menginjak ranting. Kita harus pergi, kata Ardan. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, sebuah suara berat memecah kesunyian. Kalian mau mati? Ardan dan Talio tersentak. Dari balik semak muncul sosok tua kurus dengan tongkat kayu. Opa Dole. Opa? Ardan hampir menjatuhkan tasnya. Opa ngagetin. Opa Dole tak merespon candaan itu. Wajahnya pucat, matanya tajam penuh amarah. Kalian tahu ini tempat apa? Bukit Balayo bukan lagi tempat manusia lewat. Sudah 3 minggu dia berkeliaran di sini. Dia? Talio bertanya pelan. Kalomba. Opa Dole mencolek tanah dekat tapakan besar. Dia masuk ke hutan waktu fajar. Dan dia akan kembali saat matahari tenggelam. Ardan menatap langit. Matahari mulai bergeser ke barat. Awan jingga tipis mulai muncul. Opa, suara Ardan gemetar, apa dia, beneran ikutin saya? Opa Dole menatapnya lama, lalu menghela napas berat. Dia menghampirimu karena kamu buka pintu waktu pagi. Walau tidak jadi terbuka, itu sudah cukup. Dia sudah mencium bau hidupmu. Ardan merasakan dingin merambat dari kaki ke dada. Talio menepuk bahunya, mencoba menenangkan meski tangannya ikut gemetar. Kita harus turun dari bukit ini sebelum senja, tegas Opa. Sebelum dia kembali untuk menagih. Ardan menahan napas. Menagih? Apa? Opa menatapnya dengan sorot mata yang seolah membawa beban puluhan tahun. Rumah keluarga Wajane sore itu terasa lebih dingin dari biasanya. Ardan duduk di kursi kayu dekat jendela, memandangi matahari yang perlahan turun di balik bukit. Talio duduk di sampingnya, diam, sementara Ina Waje mondar-mandir dengan wajah yang tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. Ketika pintu berderi terbuka dan Opa Dole masuk sambil membawa sebuah bungkusan kain hitam, ruangan itu makin sesak oleh ketegangan. Duduk semua, kata Opa tanpa menunggu. Waktu kita tidak banyak. Ardan menoleh pada ibunya. Ina. Opa bilang Kalomba ngikutin aku karena keluarga kita. Kenapa Opa bilang begitu? Apa maksudnya? Ina Waje berhenti. Kedua tangannya bergetar, tapi ia tak bisa lagi menghindar. Ardan, ia menarik napas panjang. Ada hal yang harus kamu tahu. Hal yang seharusnya tidak pernah kamu dengar. Ardan menegakkan tubuhnya. Bilang saja. Aku berhak tahu. Keheningan panjang menyelinap sebelum Ina akhirnya mengatakan. Aku pernah kehilangan adikku, pamanmu. Dia hilang setelah memberi garam pada seseorang di pagi hari. Ardan terpaku. Paman? Yang mana? Namanya Lanto, jawab Ina lirih. Kamu tidak pernah mengenalnya karena itu terjadi sebelum kamu lahir. Kenapa Ina nggak pernah cerita? Suara Ardan naik 1 oktav, panas oleh campuran takut dan marah.
Kenapa semua orang di desa punya cerita tentang Kalomba, tapi aku satu-satunya yang nggak tahu apa-apa? Talio memegang bahunya, menenangkan. Tapi Ardan menepis pelan, ia butuh jawaban, tidak simpati. Ina menunduk. Aku tidak ingin kamu hidup dalam ketakutan seperti kami dulu. Lanto hilang begitu saja setelah memberi garam pada orang yang menutupi wajahnya. 3 hari kemudian, jejak kaki kambing ditemukan mengarah ke hutan. Dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Ardan membeku. Jadi, ini semua karena keluarga Opa Dole membuka bungkusan kain hitam. Di dalamnya terdapat sebuah kitab tua, kulitnya kusam dan aromanya seperti lembaran yang disimpan puluhan tahun. Ini alasan sebenarnya. Opa membuka halaman tengah. Ada ilustrasi makhluk setengah manusia, setengah kambing, dengan mata seperti bara. Di bawahnya tertulis aksara kuno. Kalomba dulunya manusia, kata Opa. Dia bukan iblis lahir, tapi seseorang yang dikutuk setelah membuat perjanjian dengan leluhur kita. Ardan menegang. Perjanjian? Opa mengangguk pelan. Leluhur keluarga Wajane pernah memerangkap makhluk ini, membelenggunya dengan ritual tanah dan darah. Tapi ikatan itu tidak sempurna. Sebagian dari kutukannya melekat pada garis keluarga. Jadi, Kalomba mengejar aku karena kau adalah keturunan Wajane, tegas Opa. Dan karena kau membiarkan pintu terbuka waktu dia mengetuk. Itu cukup membuatnya mengenali jejak darahmu. Ardan memukul meja tanpa sadar. Kenapa kalian sembunyikan semua ini? Aku harusnya tahu. Ina Waje menghampirinya dan memegang wajah anaknya. Matanya basah. Aku hanya ingin kamu menjalani hidup normal. Tidak dihantui oleh masa lalu yang kelam. Ardan menepis tangan itu, tapi tatapannya melemah. Sekarang semuanya terlambat. Opa Dole menutup kitab dengan suara keras. Belum. Selama matahari belum hilang sepenuhnya, kita masih bisa melindungimu. Bagaimana? Tanya Talio. Kita harus melakukan ritual wudhu tanah, jelas Opa. Ritual paling tua milik keluarga Wajane. Itu akan menutup bau hidup yang membuat Kalomba bisa melacak Ardan. Ardan menelan ludah. Dan kalau gagal? Opa menatapnya lurus-lurus, tanpa berusaha melunakkan kenyataan. Maka saat malam penuh tiba, Kalomba akan menjemputmu sendiri. Angin keras menerpa dinding rumah, seakan sesuatu di luar sedang menunggu. Malam belum tiba. Dan ancaman itu semakin berat, seolah seluruh desa Parigi Timur menahan napas bersamaan. Langit memerah seperti bara, sementara angin yang biasanya membawa bau laut kini mati sama sekali. Tidak ada daun bergerak. Tidak ada kicauan burung. Bahkan kambing-kambing milik Opa Senga di belakang rumah tak bersuara. Semua bersembunyi di kandang, gelisah. Ardan berdiri dekat jendela, memandangi cakrawala yang makin meredup. Suara hatinya berdetak lebih keras daripada suara alam yang menghilang. Senjanya, beda, bisiknya. Ina Waje memadanginya dengan wajah pucat. Kalomba bergerak saat warna langit seperti ini. Kau harus tetap di dalam nak. Ardan mengangguk, meski sesuatu dalam dirinya merasa dorongan aneh untuk justru melangkah keluar. Samar, sangat samar, suara itu muncul. Ardan? Ardan menoleh cepat. Ina, ada yang manggil. Ina Waje langsung memegang tangannya, erat. Jangan dengar. Suara itu bukan suara manusia. Ardan menelan ludah. Suara itu datang lagi, lebih jelas, seolah berada di balik pagar depan. Ardan, buka pintu. Jendela berkedut seakan disentuh sesuatu. Ardan mundur setapak. Kemudian, sebuah suara kasar menggores pintu kayu depan, panjang, lambat, seperti cakar besar menggesek kulit rotan kering. Ardan menahan napas. Itu? Dia sudah dekat. Opa Dole muncul dari dapur sambil membawa buntalan tali dan tanah liat khusus ritual. Dia mencarimu, dan dia tahu kau ada di dalam. Tiba-tiba pintu bergetar. Sekali. 2 kali. Lalu ketukan yang tidak seperti ketukan manusia. Terlalu berat. Terlalu lambat. Terlalu sadar. Kemudian suara menjilat, basah dan menjijikan, bergesek pada permukaan pintu. Ardan ingin menutup telinganya,
tapi kakinya membeku. Ina. Opa, suaranya bergetar. Dia benar-benar di luar. Sebelum Ina sempat menjawab, pintu samping terbuka tiba-tiba. Talio muncul dengan napas terengah-engah. Ardan. Opa. Ina menutup pintu samping. Kita ada masalah besar. Takut suara dari dalam bocor keluar. Apalagi yo? Talio memegang lututnya, masih berusaha mengatur napas. 2 warga hilang, sore ini. Suami istri dari Bumbulan. Mereka ditemukan cuma sepatunya. Dan bau tanah basah di sekitar rumah mereka. Wajah Ardan pucat. Dia sudah mulai berburu. Talio mengangguk, wajahnya penuh horor. Dan jejak kakinya. Yo, Dita bilang semua jejak itu mengarah ke sini. Ke rumah Ardan. Seolah Kalomba hanya melakukan pemanasan sebelum menjemput mangsa sebenarnya. Pintu kembali tergores, kali ini lebih keras. Mungkin makhluk itu mulai kehilangan kesabaran. Opa Dole memukul meja dengan tongkatnya. Kita tidak bisa menunggu di sini. Ardan harus dibawa ke rumah tua leluhur, sekarang. Ardan menatap Opa dengan bingung. Rumah tua? Yang di balik kebun pala? Ya, Opa menegaskan. Di sana kita bisa melakukan ritual penutup bau darah. Kalau tidak, malam ini dia akan memaksamu keluar, apapun caranya. Ritualnya berat? Tanya Talio. Tidak lebih berat dari kematian. Suara di luar berhenti. Senyap tiba-tiba menggantung. Ardan merinding. Dia pergi? Talio mengintip sedikit dari celah jendela. Sekejap kemudian ia menutupnya kembali kuat-kuat. Tidak. Dia cuma berdiri. Ina wajah terpekik kecil. Apa kau melihat wajahnya? Talio menggeleng cepat, keringat dingin membasahi kening. Gak, tapi aku lihat, kaki. Kakinya nancep di tanah kayak tiang. Berbulu, gelap. Opa Dole menepuk bahu Ardan. Kita harus pergi sebelum ia sadar kita akan berlari. Kumpulkan semua barangmu. Jangan ada suara. Dan ingat, sekalipun dia memanggilmu, jangan menoleh. Ardan mengangguk sambil memaksakan napas tetap stabil. Saat mereka bersiap keluar dari pintu belakang, bau itu muncul lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Bau tanah basah. Aroma khas Kalomba. Senja berubah menjadi ancaman. Dan malam, sebentar lagi berdiri di tengah kebun pala yang rimbun. Dindingnya terbuat dari papan kayu hitam yang sudah dimakan usia, namun fondasinya kokoh. Malam mulai turun perlahan, membawa hawa dingin dan aroma lembab yang membuat bulu kuduk Ardan meremang. Mereka tiba dengan langkah tergesa-gesa, hanya ditemani suara ranting yang patah di kejauhan. Opa Dole langsung mendorong pintu rumah tua, mempersilakan semua masuk sebelum ia menutupnya rapat-rapat. Cepat siapkan tempatnya, perintah Opa sambil membuka kotak kayu ritual. Di lantai, ia menaburkan garis garam memutari Ardan. Garam itu bukan garam biasa, warnanya lebih terang, seolah memantulkan cahaya yang tidak terlihat. Setelah itu, ia menaburkan abu kelapa di titik-titik tertentu, membentuk pola lingkaran dalam seperti matahari. Ina wajah duduk di belakang Ardan, memegang bahunya dengan mata memerah. Nak, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan lingkaran ini. Dengarkan Ina. Ardan menelan ludah. Kalau dia masuk? Dia tidak boleh masuk, jawab Ina tanpa yakin. Talio membantu menyalakan 3 lilin di setiap sudut ruangan. Opa, kita bisa mulai sekarang? Baru beberapa menit lalu aku masih lihat bayangannya di dekat jalan. Opa Dole mengangguk dan mengambil gulungan kain berisi tulisan Gorontalo kuno. Suaranya mulai bergetar ritmis, membaca mantra yang bahkan Ardan sulit mengingat meski telah mendengar beberapa barisnya sejak kecil. Namun baru beberapa detik ritual berjalan. Sebuah hantaman keras mengguncang pintu rumah tua. Ardan tersentak. Dia, sudah di sini? Opa tidak berhenti membaca. Mantranya semakin cepat, semakin intens. Kayu pintu melengkung, seperti ditekan oleh sesuatu yang sangat kuat dari luar. Lilin-lilin berkedip dan angin dingin tiba-tiba berembus melalui celah-celah dinding. Lalu suara itu muncul. Serak. Basah. Ardan tidak seperti suara manusia dari rumah itu. Ina menggigit bibirnya sampai berdarah, menahan tangis panik. Dia memanggilmu, Nak.
Jangan dengar, jangan dengar. Ardan memejamkan mata. Tapi suara itu melengkung masuk ke dalam telinganya seperti bisikan dari masa lalu. Kamu punya darah penunggu. Tiba-tiba pandangan Ardan buram. Lingkaran garam terasa berputar, dan tubuhnya terangkat ringan seolah tidak lagi menginjak lantai. Penglihatan menghantamnya. Ia melihat seorang lelaki muda di hutan, tubuhnya menggigil. Wajahnya tampak seperti manusia, tapi kakinya berubah menjadi kaki kambing. Lelaki itu berteriak, memohon pada seseorang yang berdiri sambil membawa kitab tua. Kembalikan aku. Jangan tinggalkan aku jadi makhluk ini. Suara lelaki itu bercampur dengan lolongan kesakitan. Tanduk tumbuh dari kepalanya, punggungnya membungkuk, kulitnya pecah menghitam. Di belakang lelaki itu, seorang lelaki tua, leluhur keluarga Wajane, menarik tali ritual dari tanah, memerangkap makhluk itu di dalam lingkaran garam. Kau yang berkhianat dulu, suara leluhur itu menggema. Sekarang aku mengikatmu sampai garis darahku habis. Penglihatan itu pecah seperti kaca, dan Ardan terlempar kembali ke rumah tua. Ardan. Fokus, jerit Talio. Pintu hampir jebol, retaknya semakin lebar. Dari celahnya terlihat mata merah membara menyala seperti bara dalam kegelapan. Opa Dole memekik, suaranya bergetar namun tegas. Talio. Garamnya. Talio merogoh kantongnya, tapi wajahnya tiba-tiba panik. Opa. Yang di kantong cuma sedikit lagi. Opa menentang matanya. Lemparkan ke lingkaran. Ragu. Karena jika ia salah waktu, ritual akan gagal dan Ardan kehilangan perlindungan. Pintu kembali menghantam. Kayu mulai terbelah. Kalomba sudah hampir masuk. Talio menggigit giginya, menunggu detik yang tepat. Dan ketika suara langkah besar masuk hingga setengah bayangan melewati celah pintu. Talio melemparkan garam itu ke tengah lingkaran tepat saat Opa mengucapkan bagian terakhir mantra. Cahaya putih menyala dari lantai, memantul ke dinding dan menghempas sesuatu yang besar di luar. Jeritan melengking memenuhi hutan, membuat pepohonan bergetar. Bayangan besar itu terpental mundur. Mata merahnya meredup, tubuhnya menggeliat seperti terbakar cahaya. Ia melompat ke gelap, menghilang di antara pepohonan, meninggalkan bau tanah basah yang menyengat. Ardan terjatuh lemah. Ina memeluknya sambil menangis lega. Talio menahan napas, hampir tidak percaya mereka masih hidup. Opa Dole menatap pintu yang rusak, wajahnya bukan lega, tetapi khawatir. Dia terluka, ucap Opa pelan. Tapi belum mati. Dan dia akan kembali, lebih marah daripada sebelumnya. Seperti enggan menyentuh tanah Parigi Timur. Cahaya jingga mengusir sisa kegelapan, namun hawa dingin yang tertinggal sepanjang malam membuat desa itu terasa sepi. Bukan sepi biasa, tetapi sepi yang menyimpan bekas teror. Ardan berjalan perlahan keluar rumah tua leluhur, ditemani Talio dan Ina Waje. Opa Dole berdiri lebih jauh, menatap ke arah kebun pala yang semalam menjadi medan pertempuran tak terlihat. Desa mulai hidup, tapi dengan ketakutan yang masih menempel. Tidak ada ayam berkokok. Tidak ada suara obrolan pagi. Semua pintu rumah masih tertutup, beberapa bahkan dipalang. Talio menendang gulungan daun kering di tanah. Seperti desa habis dilanda angin jahat. Kalomba memang angin jahat, jawab Opa Dole lirih. Mereka berjalan ke arah jalan kecil yang mengarah ke hutan. Di sana, jejak-jejak besar terbelah dua terlihat sangat jelas di tanah. Ada pula bercak darah hitam kecoklatan dan bulu-bulu kasar yang menempel di akar pohon. Ardan berkeringat dingin. Dia, terluka parah ya? Opa Dole mengangguk. Ritual semalam mengenai titik hidupnya. Dia pasti terseok-seok kabur. Talio menggeser daun dengan kaki. Tapi kalau dia terluka, kenapa jejaknya maju terus sampai ke arah laut? Opa Dole merunduk, mengamati jejak-jejak itu. Karena Kalomba tidak mati. Dia hanya mundur ke tempat asalnya. Tempat asalnya, ulang Ardan. Banyak yang bilang dia roh kutukan yang terikat tanah. Tapi sebagian percaya dia tinggal di antara dua dunia, tempat di mana hutan dan laut bertemu. Kalau dia terluka, dia kembali ke sana untuk pulih. Ardan menelan ludah. Ia berharap jawaban itu berarti satu hal, ia aman. Menjelang siang, setidaknya suasana desa mulai sedikit pulih. Beberapa warga keluar dari rumah, saling berbisik tentang apa yang mereka dengar malam itu.
Tidak ada yang berani bertanya pada Ardan secara langsung, tapi sorot mata mereka penuh empati dan ketakutan. Ardan duduk di tangga rumah, menatap tas ranselnya. Ina, aku rasa aku harus balik ke kota. Setidaknya, sampai semuanya normal. Ina wajib menghela napas dan mengusap kepala Ardan. Kalau itu yang terbaik untukmu, pergilah nak. Tapi ingat, apa yang terjadi di sini bukan salahmu. Talio muncul sambil membawa 2 botol air. Gua antar ke mobil angkot nanti. Tapi jangan lupa, bro, lu utang banyak cerita setelah ini. Ardan tertawa kecil, meski suaranya terdengar lelah. Iya, gua tahu. Mereka berdua duduk sejenak. Angin berhembus ringan, membawa bau laut dari kejauhan, aroma asin yang seharusnya menenangkan. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang lain ikut terbawa angin. Aroma lembab. Aroma seperti tanah basah. Ardan menegang. Talio, lu cium itu? Talio mendengus. Cium apa? Gua cuma cium bau laut. Ardan mencoba mengabaikannya. Mungkin cuma sisa ketakutan semalam. Mungkin hanya angin lewat membawa aroma kebun. Ia menghela napas, mengangkat tas, dan bersiap melangkah masuk rumah untuk berpamitan. Namun sebelum ia sempat menyentuh pintu, ketukan kecil terdengar. Ardan langsung membeku. Nadinya berhenti berdetak. Ia menatap pintu itu lama, terlalu lama. Talio memutar bola mata. Dan, itu pasti warga yang mau kasih makanan atau apa. Tenang aja, bukan. Pintu terbuka sedikit, lalu seorang anak kecil dengan pipi bulat muncul. Om, katanya polos, boleh minta garam? Darah Ardan seperti berhenti mengalir. Wajahnya memucat seketika. Anak itu menatap Ardan lebih lama, lalu tiba-tiba tertawa keras. Cuma bercanda om. Katanya om takut kalau ada yang minta garam pagi-pagi. Talio menepuk kepala anak itu sambil mendesah lega. Kau bikin orang mau mati ketakutan. Sana main. Anak itu berlari pergi. Ardan akhirnya bisa bernapas. Ia menunduk, memaksa hatinya tenang. Namun saat ia mengangkat kepalanya, angin kembali bertiup pelan. Dan aroma itu muncul lagi. Aroma tanah basah. Aroma yang tidak pernah sepenuhnya hilang. Ardan memandang ke arah Bukit Balayo. Hening, teduh, namun terasa mengawasi. Opa Dole berdiri di kejauhan, menatap tanah, dan berkata pelan seperti berbicara pada roh. Kalomba mungkin pergi, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Ardan merasakan kebenaran itu menusuk dalam. Saat ia melangkah pergi dari Parigi Timur, secara samar, seolah ada sesuatu yang mengintainya dari balik pepohonan. Dan cerita itu belum selesai. Tidak akan pernah benar-benar selesai. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Misteri Kalomba di Parigi Timur berakhir di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.